Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas yang sudah diberikan kemarin, yaitu analisis isu kontemporer menggunakan konsep aliran historian. Di sini kami mengambil isu menganalisis kesenjangan pendidikan di Nusa Tenggara Timur dalam perspektif pemikiran ekonomi historis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naufal Hardi Maulana dan rekan saya Sabita Nelufar, Muhammad Resad Gunawan, Muhammad Rahman Andika Putra, Satria Siva Hidayat. Baik, berikut presentasi dari kami. Yang pertama-tama yaitu pendahuluan. Setiap daerah di Indonesia memiliki kondisi pendidikan yang berbeda-beda. Di Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi yang menghadapi tantangan cukup besar dalam pemerataan pendidikan. Data menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat NTT hanya 7,5 tahun atau setara hanya sekelas 1 SMP. Nah, angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di NTT belum bisa mengakses pendidikan hingga jenjang menengah atau belum menyelesaikan pendidikannya hingga masa SMA. Selain itu, angka melek huruf di NTT juga masih tertinggal. Pada tahun 2017, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca hanya mencapai 91,68%, lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai 95,92%. Data ini kami peroleh dari jurnal yang telah kami baca. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa adanya gap antara pendidikan di Nusa Tenggara Timur dengan provinsi lain. Masalah pendidikan ini penting untuk dibahas karena berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Ketika pendidikan itu tertinggal, peluang untuk berkembang baik secara ekonomi maupun sosial menjadi lebih terbatas. Karena itu, laporan ini akan membahas penyebab ketimpangan pendidikan di NTT, menganalisis akar masalahnya, serta menawarkan alternatif solusi yang mungkin untuk dilakukan dan bisa membantu mengatasi permasalahan tersebut. Sekian. Berikutnya yaitu latar belakang dari analisis kesenjangan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu orientasi teori aliran historis yang relevan terhadap ketimpangan pendidikan di NTT adalah German Historical School yang memandang hukum sebagai ekspresi organik dari kesadaran nasional. Di dalam German Historical School pun tidak luput dari teori-teori dari tokoh ilmu pengetahuan sosial seperti Wilhelm Roscher, Bruno Hildebrand, dan Karl Knies. Perkembangan pendidikan di NTT tidak dapat dipahami tanpa melihat kondisi historis dan perkembangan sejarah yang bertahap, sesuai dengan Wilhelm Roscher pada tahun 1894. Rendahnya rata-rata lama sekolah dan angka minat baca di NTT merupakan konsekuensi dari proses historis panjang, seperti keterbatasan infrastruktur pendidikan sejak masa kolonial, kondisi geografis yang menghambat penyaluran layanan publik, serta lambatnya perkembangan pendidikan yang merupakan kritik dari Karl Knies pada tahun 1853. Setiap daerah memiliki jalur perkembangan sendiri sesuai konteks sosial dan sejarahnya. Karena itu, ketimpangan pendidikan di NTT perlu dipahami sebagai hasil dari akumulasi sejarah lokal, bukan hanya kekurangan fasilitas saat ini. Lalu, solusi untuk mengatasi ketimpangan pendidikan di NTT harus mempertimbangkan karakter historis dan sosial masyarakat setempat, sejalan dengan pandangan Bruno Hildebrand yang menekankan pentingnya nilai budaya dan moral dalam evolusi institusi sosial. Pendidikan di NTT harus dikembangkan sesuai dengan kondisi geografis, budaya lokal, dan sejarah perkembangan masyarakatnya. Mengikuti kritik Karl Knies terhadap kebijakan universal, intervensi pendidikan di NTT tidak boleh meniru kebijakan dari daerah lain tanpa menyesuaikan konteks. Dengan demikian, solusi yang relevan adalah pembangunan sekolah pedesaan berbasis kebutuhan historis wilayah, program literasi yang melibatkan komunitas lokal, serta intervensi negara yang memperkuat institusi pendidikan sesuai perjalanan sejarah dan struktur sosial NTT. Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya teknis, tetapi berakar pada realitas historis masyarakat. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya analisis alternatif yang diberikan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di Nusa Tenggara Timur menurut perspektif ekonomi historis. Yang pertama,
Permasalahan Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadapi tantangan besar dalam sektor pendidikan, ditandai oleh rendahnya capaian indeks pembangunan manusia, serta ketimpangan akses pendidikan antar wilayah. Berbagai masalah seperti tingginya angka putus sekolah, keterbatasan infrastruktur pendidikan, distribusi guru yang tidak merata, hingga kondisi geografis yang sulit di wilayah pedalaman dan perbatasan memperburuk kualitas pembelajaran signifikan bagi keberlanjutan pendidikan anak-anak usia sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan di NTT bukan hanya persoalan fasilitas, tapi juga merupakan akumulasi faktor sosial, ekonomi, dan geografis yang saling berkaitan dan membutuhkan perhatian serius dalam perumusan kebijakan pendidikan. Maka dari permasalahan pendidikan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur tersebut, diperlukan penyusunan analisis alternatif yang komprehensif untuk mengidentifikasi berbagai opsi kebijakan yang dapat diterapkan. Analisis ini bertujuan untuk menelaah beragam pendekatan yang relevan, baik melalui intervensi pemerintah, penguatan institusi lokal, peningkatan kualitas tenaga pendidik, maupun pembangunan program pendidikan berbasis kebutuhan daerah, sehingga dapat ditemukan solusi yang paling efektif dan sesuai dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis wilayah NTT. Analisis alternatif yang pertama, pendekatan institusi lokal seperti gereja, komunitas adat, dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan layanan pendidikan di wilayah pedalaman Nusa Tenggara Timur, sejalan dengan pemikiran Wilhelm Roster yang menekankan bahwa perkembangan ekonomi dan sosial suatu masyarakat tidak dapat dilepaskan dari sejarah, tradisi, dan institusi yang telah mengakar. Roster berpendapat bahwa setiap bangsa memiliki karakteristik histori yang unik, sehingga kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat. Hal ini dibuat oleh Marius Christian 2015 yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan institusi sosial yang efektivitas sangat dipengaruhi oleh struktur budaya dan organisasi lokal. Pendekatan ini menjadi relevan di NTT karena institusi komunitas memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan sosial, sehingga melibatkan mereka dapat meningkatkan partisipasi sekolah dan pemerataan pendidikan di daerah terpencil. Peran aktif pemerintah dalam membangun ini alternatif kedua, peran aktif pemerintah dalam membangun sarana pendidikan, menyediakan anggaran tambahan, dan memperluas program perlindungan sosial pendidikan di NTT merupakan kebijakan yang konsisten dengan pemikiran Gustav Smoller. Menurut Smoller, negara memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan kualitas sumber daya manusia. Pandangan ini dibuat oleh studi Krupnov et al. 2023 yang menunjukkan bahwa penguatan institusi formal dan investasi negara dalam pendidikan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan sosial ekonomi. Dalam konteks NTT yang masih mengalami kekurangan fasilitas dasar dan akses pendidikan yang timpang, pendekatan berbasis peran negara menjadi krusial untuk mengatasi ketinggalan struktural tersebut. Lalu analisis alternatif yang ketiga yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan, pemberian insentif, dan pemerataan distribusi tenaga pendidik di wilayah terpencil. NTT sangat relevan dengan pemikiran Lucio Brentano. Brentano menekankan bahwa kesejahteraan dan kondisi kerja tenaga kerja menentukan kualitas output sosial, termasuk dalam sektor pendidikan. Dalam konteks ini, peningkatan kesejahteraan guru menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Temuan Fomba et al. 2003 mendukung hal tersebut dengan menunjukkan bahwa institusi yang kualitas pendidikan di negara berkembang, institusi yang kuat termasuk institusi ketenaga kerjaan dan pendidikan secara signifikan mempengaruhi peningkatan kapasitas negara, peningkatan kapasitas tenaga pendidik menjadi langkah yang penting untuk mengatasi kesenjangan kualitas pembelajaran di daerah pedalaman NTT. Upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui penguatan institusi lokal, intervensi pemerintah, dan pembagikan kompetensi guru juga berkontribusi pada kemajuan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran para tokoh historian sekul yang melihat bahwa perkembangan ekonomi suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari proses sosial, budaya, dan evolusi institusi di dalamnya. Penguatan institusi komunitas mencerminkan gagasan Roster tentang pentingnya tradisi lokal. Intervensi negara mencerminkan pandangan Smoller mengenai peran aktif pemerintah dan kesejahteraan publik. Sementara
Peningkatan kualitas tenaga kerja sejalan dengan pemikiran Brentano mengenai hubungan antara kondisi kerja dan produktivitas. Dengan begitu, pembangunan pendidikan tidak hanya meningkatkan akses belajar, tapi juga menjadi fondasi bagi transformasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di NTT. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada beberapa saran kebijakan yang bisa dilakukan oleh para pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah itu. Yang pertama itu reformasi institusi pendidikan lokal. Jadi, menurut Gustav Smuller dari aliran ekonomi historian, perkembangan ekonomi dan sosial sangat ditentukan oleh institusi lokal, moralitas masyarakat, dan kondisi historisnya. Jadi, kebijakan pendidikan tidak boleh disamakan antar daerah, tetapi harus mengikuti struktur sosial yang sudah ada di masyarakatnya tersebut. Berkaca dari masalah yang ada di NTT, yang pertama itu ada partisipasi pendidikan yang rendah di daerah pedalamannya NTT. Dan yang kedua, banyak wilayah yang sulit dijangkau dan lembaga pendidikannya itu tidak merata di semuanya. Terus yang terakhir, ada peran lembaga sosial seperti gereja dan adat sebenarnya kuat tetapi belum dioptimalkan. Untuk mengatasi hal itu, ada beberapa kebijakan yang direkomendasikan. Yang pertama itu membentuk lembaga koordinasi atau yaitu pendidikan daerah atau LKPD. Itu lembaga yang khusus untuk mengumpulkan data, kebutuhan guru, sarana sekolah, dan kondisi sosial budaya masing-masing kabupaten di NTT. Yang kedua, menguatkan peran gereja, lembaga adat, dan komunitas lokal. Melalui program pembinaan pendidikan berbasis komunitas, kelas, belajar sore, ataupun bantuan tenaga relawan. Nah, dari hal itu ada beberapa dampak yang harus dicapai, atau seenggaknya bisa dicapai. Yang pertama itu kebijakan pendidikan lebih kontekstual, bukannya seragam. Lalu yang kedua, masyarakat ikut terlibat secara langsung. Dan yang terakhir, kesenjangan antar wilayah bisa ditekan. Lalu yang kedua, intervensi negara untuk pemerataan akses pendidikan. Adolf Wagner terkenal dengan hukum Wagnernya yang menjelaskan bahwa semakin berkembang suatu masyarakat, semakin besar peran negara dalam menyediakan layanan sosial, termasuk pendidikan. Negara tidak boleh pasif ketika terjadi ketimpangan. Dan itu semua kan membuat berkembangnya suatu masyarakat. Berkaca dari beberapa masalah yang ada di NTT, yang pertama itu banyak siswa yang berhenti sekolah, terutama SMA, karena jarak antara rumah dan sekolah mereka itu sangat jauh. Lalu yang kedua, biaya transportasi yang relatif tinggi. Yang ketiga, akses antar pulau itu sangat terbatas. Lalu yang terakhir, banyak wilayah tidak memiliki SMA atau SMK. Untuk mengatasi hal itu, ada beberapa kebijakan yang direkomendasikan. Yang pertama, program transportasi sekolah gratis yang sangat penting untuk daerah pedalaman yang jarak tempuhnya itu relatif jauh. Lalu yang kedua, sekolah dengan asrama atau boarding school. Lalu yang ketiga, beasiswa keluarga miskin di daerah perbatasan. Lalu dampak-dampak yang bisa dicapai oleh hal itu adalah jumlah siswa yang melanjutkan SMA pasti meningkat, akses pendidikan merata sampai ke pulau-pulau kecil. Lalu yang terakhir, pengurangan kesenjangan kualitas pendidikan antar kabupaten akan menurun. Yang terakhir, gerakan literasi berbasis komunitas dan budaya lokal. Menurut Karl Nils, dari Historian School, menyatakan bahwa perilaku ekonomi dan sosial selalu dipengaruhi nilai moral, budaya, dan tradisi. Jadi, untuk meningkatkan pendidikan, strategi harus melibatkan budaya lokal dan komunitasnya. Ada beberapa masalah di NTT. Yang pertama, angka buta huruf di NTT masih tinggi. Literasi rendah, terutama di desa dan pulau kecil. Akses buku dan perpustakaan sangat terbatas. Ada beberapa kebijakan yang direkomendasikan untuk mengatasi hal itu. Yang pertama, program kampung literasi yang berisi kegiatan baca bersama, kelas warga, program numerasi bekerja sama dengan komunitas lokal. Yang kedua, perpustakaan rakyat bergerak yang berisi motor literasi, mobil literasi, dan perahu literasi. Yang terakhir, literasi berbasis budaya lokal yang memanfaatkan cerita rakyat, dongeng daerah, dan musik tradisional sebagai bahan pembelajaran. Lalu, dampak-dampak yang bisa dicapai oleh hal itu adalah meningkatkan minat baca dan pada anak dan orang dewasa sekalipun, menciptakan budaya belajar yang berkelanjutan. Yang terakhir, menurunkan angka buta huruf secara signifikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya izin masuk Rasyad 124.
Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Ketimpangan pendidikan di Nusa Tenggara Timur merupakan masalah kompleks yang muncul akibat kombinasi faktor historis, geografis, sosial, dan institusional. Rendahnya dan terbatasnya pencapaian pendidikan masyarakat, baik dari sisi akses maupun kemampuan dasar literasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak penduduk di wilayah tersebut belum memperoleh kesempatan belajar yang optimal secara berkelanjutan. Pendekatan pemikiran ekonomi historis melihat bahwa kondisi pendidikan di NTT terbentuk dari proses sejarah yang panjang, seperti terbatasnya infrastruktur sejak zaman masa kolonial, kondisi geografis yang sulit, dan perkembangan institusi yang berjalan secara lambat. Pemikiran Roscher, Hildenbrand, dan Smoller, dan juga Brentano juga menekankan bahwa perbaikan pendidikan perlu disesuaikan dengan kondisi lokal, budaya, dan kebutuhan nyata masyarakat NTT. Analisis alternatif yang ditawarkan menjadi 3 solusi utama, yaitu penguatan institusi lokal karena lembaga adat, gereja, dan desa berperan besar dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, ada intervensi negara secara intensif, terutama dalam penyediaan infrastruktur, transportasi pendidikan, serta bantuan bagi masyarakat miskin. Yang ketiga, peningkatan kualitas dan pemetaan guru, mengingat guru merupakan pilar utama dalam menjamin kualitas pembelajaran yang baik. Upaya perbaikan pendidikan ini memiliki keterkaitan langsung secara peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi daerah. Dengan kebijakan yang berbasis sejarah, budaya, kebutuhan lokal NTT, pemetaan pendidikan dapat tercapai secara lebih dan efektif dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.